Wen dan Wang mempertanyakan kematian Li Keqiang, sementara Kepala Keamanan Wang Xiaohong melarikan diri dari Beijing. Akun-akun yang bocor dari pertemuan rahasia Politbiro pada Mei tahun 2025 telah menimbulkan keraguan baru atas kematian misterius mantan Perdana Menteri Li Keqiang dan mengungkapkan perpecahan yang semakin dalam di dalam kepemimpinan Partai Komunis China, PKC. Menurut sumber, mantan Perdana Menteri Wen Jiabao dan mantan Wakil Presiden Wang Qishan menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Xi Jinping, dengan Wen dikabarkan menyebut Xi sebagai preman politik dan Wang mengisyaratkan peran pribadi Xi dalam kematian mencurigakan Li Keqiang. Di pusat perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung ini adalah pemindahan mendadak Hu Binchen, seorang pembantu utama Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong. Pada tanggal 27 Mei Hu Binchen terlihat menghadiri pertemuan Komite Partai Provinsi Jiangsu di Nanjing, duduk di antara pejabat tinggi provinsi, sebuah tanda bahwa ia telah dipindahkan dari Kementerian Keamanan Publik yang kuat di Beijing setelah hanya 1 tahun menjadi orang kepercayaan utama Wang. Pada usia 54 tahun, Hu secara luas dipandang sebagai sosok penting dalam upaya Wang Xiaohong untuk mengkonsolidasikan kendali atas aparatur keamanan domestik Tiongkok, yang dikenal sebagai pegangan pisau rezim. Para pengamat menyarankan bahwa pemindahan mendadak Hu ke jabatan seremonial di tingkat provinsi bukanlah perombakan rutin, melainkan lebih sebagai penurunan jabatan yang diatur oleh tokoh senior PKC yang berupaya membatasi pengaruh Xi dalam institusi keamanan. Komentator yang berbasis di AS, Tang Jinyuan, mencatat bahwa pejabat seperti Wang Xiaohong dan Menteri Keamanan Negara Qisan secara historis berfungsi sebagai alat kekuasaan Xi, hanya untuk disingkirkan begitu kegunaan mereka berkurang. Pemindahan Hu tampaknya sesuai dengan pola ini, yaitu pembersihan terhadap penegak hukum yang loyal untuk mencegah potensi perlawanan. Di tengah tanda-tanda perpecahan di kalangan elit, muncul persaingan antara sekutu dekat Xi, Cai Qi dan Wang Xiaohong. Komentator yang berbasis di AS, Chai Sen-kun, menyoroti bahwa sejak akhir 2024, setelah sidang pleno ketiga, cengkeraman Xi terhadap kekuasaan telah melemah. Jika kesehatan Xi memburuk lebih lanjut, Wang Xiaohong bisa saja mencoba merebut kendali atas aparatur keamanan partai. Wang telah membersihkan Kementerian Keamanan Publik dan membentuk Biro Layanan Khusus, yang sebagian menggantikan Biro Keamanan Pusat yang mengawasi perlindungan para pemimpin tertinggi. Namun, dengan naiknya Ding Xuexiang ke Komite Tetap Politbiro, Cai Qi kembali mengendalikan Biro Keamanan Pusat, menciptakan persaingan sengit dengan Wang Xiaohong untuk kekuasaan pengawasan. Pengunduran diri Wang baru-baru ini sebagai Kepala Biro Layanan Khusus menandakan kemunduran pusat kekuasaan ini seiring dengan meluasnya pengaruh Cai Qi. Perebutan kekuasaan yang semakin memanas ini bertepatan dengan pengungkapan mengejutkan dari pertemuan pilot biro bulan Mei. Menurut komentator Li Muyang, Wen Jiabao melancarkan serangan keras terhadap Xi, menuduhnya mengingkari janji untuk mengangkat Hu Chunhua ke dalam komite tetap dan sebagai Perdana Menteri, sebuah pengkhianatan yang oleh Wen disebut sebagai kekejian politik yang keji. Wen juga mengecam pengusiran terbuka terhadap Hu Jintao dari Kongres Partai ke-20 karena mempertanyakan manuver kepemimpinan Xi, dan menyamakannya dengan kudeta. Wen menyatakan bahwa Li Keqiang dan Wang yang disingkirkan karena perbedaan ideologi, dan ia menceritakan ketakutan mendalam Li terhadap keselamatannya setelah pensiun. Wen membandingkan kekejaman Xi dengan taktik yang bahkan belum pernah terlihat selama revolusi kebudayaan, dan menyerukan penyelidikan penuh atas kematian mendadak Li Keqiang di Shanghai, serta pembebasan para pengkritik vokal seperti Lu Yao dan Ren Jichang. Dalam langkah yang luar biasa, Wen menuntut agar Xi mengundurkan diri dan agar kebijakan, reformasi dan keterbukaan, yang pernah menjadi landasan pertumbuhan Tiongkok dikembalikan. Wang Qishan, dalam pernyataan pribadinya, juga bersikap blak-blakan. Ia menggambarkan Li Keqiang sebagai pemimpin yang tidak sempurna, tetapi berpendapat bahwa kekurangannya tidak seharusnya berujung pada kematian, yang mengisyaratkan keterlibatan Xi. Wang dikabarkan menyebut Xi sebagai tiran yang tidak akan tenang sebelum Li disingkirkan. Elegi pribadi Wang untuk Li, yang ia hancurkan karena takut, menegaskan keyakinannya bahwa kematian Li telah menempatkan tokoh-tokoh reformis lainnya dalam bahaya besar. Pengungkapan ini menggambarkan potret elit penguasa yang berada dalam kekacauan, terpecah antara cengkeraman sentralisasi kekuasaan Xi dan ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan tokoh senior partai. Saat Tiongkok menghadapi tekanan ekonomi yang parah dan pengawasan internasional yang meningkat, perpecahan ini menunjukkan bahwa citra persatuan yang dengan hati-hati dibentuk oleh kepemimpinan semakin bertentangan dengan perebutan kekuasaan dan arah kebijakan yang penuh sengketa. Nasib pemerintahan Xi Jinping dan masa depan kepemimpinan Tiongkok pada akhirnya mungkin akan bergantung pada bagaimana pertarungan ini berkembang di balik tembok merah Beijing.